Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله على آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين wa minasyakirin amma ba'du. Ya, nama yang selalu bersanding dengan nama Allah yaitu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Allah Adam, kenal Bu Nabi Allah Adam? Abul Bashar, bapaknya para manusia. Kenal Bu? Kenal Nabi Allah Adam? Hah? Belum pernah ketemu tapi mendengar kisahnya, mendengar sejarahnya. Ya. Nabi Allah Adam tatkala memohon ampun pada Allah Taala, ya, Nabi Allah Adam tatkala memohon ampun pada Allah Taala turunkan ke bumi, ya, dari surga, lalu Allah Taala terima taubatnya dan permohonan maafnya Nabi Allah Adam, ya. Itu berkat apa, Bu? Berkat apa, Pak? Nurnya Muhammad. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Lalu tatkala Nabi Allah Adam, Allah Taala pertemukan dengan suatu kalimat. Dengan kalimat tersebut fataba alaih, lalu terima taubatnya Nabi Allah Adam. Para ahli tafsir, Bu. Oh, dengar udah. Ini Bapak jangan ngiri ya, kalau kita kagak panggil Pak, jangan ngiri. Memang paling rame ibu-ibu ngaji paling repot nggak dia? Kayak kalau nggak ngerti agama nggak jadi ngaji. Ya, jadi tidak apa para ahli tafsir, ya, menyebutkan kalimatin makna kalimat. Apa kalimat tersebut? Tatkala Nabi Allah Adam berada di surga, Nabi Allah Adam melihat di tiang-tiang arusnya Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ ada kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Lalu Nabi Allah Adam bertawasul, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala terima maafnya, agar Allah taala terima taubatnya. Dengan bertawasul kepada siapa? Junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala menanya kepada Nabi Allah Adam, "Wahai Nabi Allah Adam, dari mana engkau mengetahui nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal aku belum menciptakan Nabi Muhammad. Aku belum menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apa jawab Nabi Allah Adam? Dan sebelum dijawab oleh Nabi Allah Adam, pertanyaan Allah Taala kepada hambanya, bukan Allah Taala nggak tahu, Allah Taala Maha tahu akan segala-galanya. Tapi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang ditunjukkan Allah Taala mau mengetes. Logikanya kalau ada ustadz, ada guru nanya ke muridnya, "Tong huruf ba yang kayak gimana?" Begitu. Ngetes. Apa, Bu? Pertanyaan yang ngetes. Ya, pertanyaan ngetes. Allah Taala nanya pada Nabi Allah Adam, "Wahai Nabi Allah Adam, dari mana engkau mengetahui asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal aku belum menciptakannya Nabi Muhammad SAW." Apa jawab Nabi Allah Adam? "Sungguh aku melihat di tiang-tiang arsmu ya Allah suatu nama yang bersanding kepada namamu.
Dari situlah aku ketahui bahwasanya tiada nama yang bersanding kepadamu kecuali makhluk itulah yang paling mulia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Jadi itu tiang-tiang arus tuh ada kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan Al-Bagir ya menyampaikan beberapa suatu pesan yang intinya menuju juga pada Al-Bagir, pada aneh juga ya, atau sebuah nasihat agama. Ya namanya kita acara maulid ya. Acara maulid biasanya enggak habis baca maulid ada mau idzah ya, mau idzah atau nasihat. Katakanlah ya, bahwasanya jika nasihat tersebut tidaklah berguna bagi seseorang yang memiliki ketinggian adab, ketinggian ilmu ya, maka kita tidak butuh itu nasihat. Betul. Kalau nasihat itu tidak dibutuhkan kepada orang yang memiliki tinggi adab, tinggi ilmu, maka nasihat tersebut tidak diperlukan. Maknanya apa? Maknanya kita orang baik. Betul. Tapi ketahuilah bahwasanya nasihat tersebut adalah untuk mengingatkan orang yang mungkin lalai. Anda tidak katakan antum lalai, tidak. Orang tapi mungkin nasihat tersebut adalah untuk mengingatkan orang yang mungkin lalai, baik anak ataupun antum ya, atau nasihat tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan bagi orang-orang yang memiliki akal ya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang kepadanya suatu mau'izah ya, tercucurkan mau'izah tersebut mau'izah tersebut tercurahkan kepada dia, maka ketahuilah bahwasanya mau'izah tersebut, nasihat tersebut, ilmu agama tersebut itu adalah fa inna ma hiya ni'matun minallah sighat ilaih. Maka ketahuilah bahwasanya mau'izah tersebut, nasihat tersebut, ilmu tersebut nikmat dari Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sengaja cucurkan kepada dia ya. Fa'in qabilaha, lanjutkan dalam hadis tersebut, fa'in qabilaha wa syakara, kalau itu orang nerima ya, dikasih tahu nggak ngebangkang itu ya. Emang kalau umat yang paling bangkang tahu nggak umat mana ya? Umat Yahudi ya. Umat Yahudi itu umat yang paling ngebangkang tuh. Makanya para nabi dan para rasul itu paling banyak diturunkan di kaum Yahudi ya. Nabi dan Rasul paling banyak diturunkan di tengah-tengah kaum Yahudi ya. Lanjut tadi ada tersebut fa'in qabilaha wa syakara, kalau itu orang dengar nasihat, kalau itu orang dengar suatu ilmu, dikasih tahu sama orang tua, dikasih tahu oleh seorang guru, oleh seorang habaib, ulama, ustadz, kiai, dikasih tahu iya mangudak, iya Pak, iya Beb, ya gitu. Wasyakara, lalu dia mensyukuri. Oh makasih banyak, alhamdulillah udah ada yang ngingetin. Tuh mesti begitu. Alhamdulillah udah ada yang ngingetin. Alhamdulillah masih ada yang ngingetin. Fa in qabilaha wa syakara faqala minal mu'minin, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang beriman. Fa in lam yaqbalha wa kafara wa fajara. Fa in lam yaqbalha wa fajara. Kalau ini orang ya udah dikasih tahu ngebaget. Bahasa sini ada yang ngebaget. Hah? Apa itu ngebaget? Bahasa sini ada enggak? Tahu enggak bahasa ngebaget? Ya baget dah, pokoknya baget dah dikasih tahu kagak ngerti. Begitu bopol dikasih tahu enggak? Ingat nurut gitu. Fa in lam yaqbalha, kalau dia enggak terima itu nasihat, dia enggak terima itu suatu ilmu tersebut,
ya. Wa fajara, lalu ngebangkang. Fakana minal kafirin alladzina qalu sawa'un 'alaina aw azza am lam takum minal wa'idin. Maka orang tersebut termasuk daripada golongan-golongan orang-orang kafir, yang orang kafir tersebut ya berkata, sesungguhnya sama aja lo mau nasihatin gua apa kagak, sama aja kok bakal gitu. Tentu. Maka dalam kesempatan ini ya, izinkan Al-Fakir ya menyampaikan beberapa suatu nasihat yang Al-Fakir khususkan bagi diri Al-Fakir ya, dan juga umumnya bagi antum semua, mudah-mudahan manfaat bagi diri Al-Fakir, amin insyaallah. Yang pertama, pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1440 Hijriah di Masjid Al-Hidayah ini, satu sampai Al-Fakir mau sampaikan yaitu tentang masalah akhlak dan adabnya Nabi Muhammad SAW, yang dimana kebanyakan zaman sekarang nih Pak Bu ya, kita ini nggak kurang-kurang amat sama ilmu, bener ya, kita sama ilmu nggak kurang-kurang banget, walaupun tetap kita masih dianjurkan untuk ngaji ya, tapi kita zaman sekarang ini butuh banget yang namanya dikedepankan, yang namanya akhlak dan adab ya, dimana kita hidup di zaman digital ya, zaman digital, zaman serba orang tergantungan dengan gadget ya, maka jadikanlah gadget tersebut ya suatu barang yang bisa mengantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya gitu. Jadi kalau masalah ilmu insya Allah kita nggak kurang-kurang banget, apalagi kita hidup di ibu kota ini ya, ini Bekasi masuk deh. Oh Bekasi, ini rempet dari ibu kota, soalnya Lembang ya masuk Jakarta ya, dekat deh Jabodetabek dah, intinya masih kota, banyak ulama, banyak habaib, banyak ustadz, banyak kiai, jangan dijauhin, tetap ngaji ya, tapi ini harus dikedepankan masalah akhlak dan adab ya. Tadi aneh jalan ya, ame jamaah jemput Beb, jemput jam berapa ya? Jam 8 dah ya, jam 8 di jalan ya, di jalan sampai tahun baru ya, biarin gak orang begono, yang penting kita kagak ya Bu, biarin orang-orang begono, yang penting kita kagak. Tengah jalan lihat perempuan ya, perempuan emang namanya dunia kan, kalau nggak sebutan perempuan sepi Bu ya, ya Pak ya, yang namanya hidup di dunia ini kita kalau nggak nyebutin perempuan sepi, anyep ya, anyep kita kalau nggak ada perempuan. Nih, panitia belakang di sekamat, woi panitia ya, tengah jalan ya perempuan, pakaiannya biasa dah, namanya anak muda ya, ke tank top ya, pakai gitu dah, Anda mau liatin dosa kan gitu, ngeliatin rugi ya kan gitu ya, mending kalau cakep, nah udah nggak ngina sih, kagak ngina, mau tahu diri apa, teke hitam basah ya nah itu dia, itu diantaranya kurangnya akhlak dan adab. Kalau tuh anak ngajiin dia sini ya, bukan mati kagak, bukan, maksudnya orang tuanya peduli terhadap pendidikan anak peduli terhadap pendidikan anak. Memang kita nih sebagai kaum lagi, khususnya bapak-bapak, mesti tegas sama anak-anak kita. Khususnya kita punya anak perempuan, kalau kita punya anak perempuan mesti tegas. Kalau ada anak laki kagak dikenal, datang ke rumahnya, pacaran di rumahnya, jangan didiemin Pak, tegur Bu, tegur, jangan takut. Lah anak kita pacarin, kita dalam rumah diemin aja. Ada Pak? Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Enggak, jawab aja, ada apa kagak? Jangan teriak banyak. Ya ada, intinya ada. Nah itu dia
Iya. Kita punya anak perempuan ini mesti dijaga. Malu. Ini udah akhir zaman. Kita sebutnya nih udah di penghujung, ya, penghujung zaman ya, di akhir zaman sebut dengan istilah kata kita udah tinggal di gerbong terakhir, Bu. Kereta tuh gerbong terakhir tuh, ya. Kalau kita masuk selamat. Maksud makna selamat apa? Yang menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, kita selamat. Kalau kagak dibelaksak, ya belaksak. Nah ini kita kalau punya anak perempuan, kita mesti didik. Di antaranya kalau aneh sering lihat anak sekolahan, anak SMP. Nah kan kalau laki kalau ada anak SMP bohong kagak ada syahwat, pasti ada syahwat ngadin. Ya kan namanya udah ada syahwat, itu manusiawi. Ya, betul gak betul? Betul. Nah, kita udah punya anak perawan, tuh anak udah perawan. Kalau sekolah naik motor diboncengin biar pakai celana panjang, Bu. Beliin. Nek kagak kemarin lihat juga tuh anak ketiga boncengan, nggak pakai celana, rok sampai tinggi banget, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah ini miris, Bu, Pak. Sekolah tinggi-tinggi, cuma akhlaknya bejat. Iya. Jadi nih anak perawan nih, pemuda-pemuda ya, Masjid Jami Al Hidayah dan Manis Ta'lim Al Hidayah, ini mesti diperhatikan masalah aurat. Masalah aurat mesti diperhatikan. Bukan yang perempuan aja, yang laki juga. Yang laki juga biar tahu diri. Nek kagak main futsal masih pakai celana pendek. Ngaji rajin tiap malam. Main futsal pakai celana pendek. Berenang. Nah, hati-hati, itu aurat. Makanya itu saya mau nanya sama bapak sama ibu-ibu sini. Nek kelar maulid pada mau kemana? Tahu pulang. Tahu mau pulang tahu. Aneh gak mau pulang. Aneh mau nanya, kelar maulid pada mau kemana? Hah? Ngopi? Biar petasan? Kelar maulid Pak, Bu. Ini maulid aneh tanya hukumnya apa? Maulid hukumnya apa? Iya, bid'ah hasanah. Udah tahu deh itu mak, kagak usah dibahas lagi. Pokoknya orang ingkarin maulid, ya, berarti di alam arwah kita nggak ketemu sama dia. Gitu aja udah. Ya, karena kita ini menjelas. Orang itu bersama teman duduk ya, kita biasa teman duduk ini ngumpul mana-mana pengajian segala macam. Emang kita berarti di alam arwah ketemu, ngeklop dah bahasanya, ya. Tapi kalau orang ada yang ngingkarin peringatan maulid, ya enggak, cuma duitnya mau. Nah ini repot nih, repot. Nah ini aneh nanya sama bapak-bapak sama ibu-ibu, ini kelar maulid pada mau kemana? Orang yang kelar maulid, kalau di kelar maulid, ini bapak-bapak ibu-ibu datang ke Masjid Al Hidayah, pakaiannya syar'i, masya Allah, girang aneh ngeliatnya, ya. Girang aneh ngeliatnya pakaian syar'i, alhamdulillah. Cuma tolong pakaian syar'i ini pesan buat diri ana, ya, pesan buat diri ana juga, ya, dan buat antum juga semua, ya, khususnya buat diri ana, khususkan buat diri ana. Antum pulang dari ini maulid, pakaian syar'i, pulang nanti keluar rumah besoknya itu mesti begini lagi, Bu. Kalau mau nyenengin hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Namanya apa? Kita memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini intinya apa sih? Yaitu menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Yaitu dengan apa? Di antara syariatnya Nabi Muhammad SAW adalah apa? Menutup aurat. Menutup aurat. Ya. Jadi jangan sekali-kali lagi, ya, bawa bekal dari sini pulang ke rumah, bawa buat diri kita, bawa buat anak-anak kita, khususnya yang perempuan, ajarin, ya, bagaimana punya rasa malu sama Allah Ta'ala. Sebelum itu ajarin juga lu malu diri, neng. Kelar maulid lu ngaji kemana-mana, cuma pas lagi di rumah, keluar rumah beli bakso segala macam, ya kan?
keluar kebuka lagi, jangan. Berarti itu dapat ilmu nggak manfaat. Ya, jadi mau tahu nggak ilmu yang nggak manfaat kayak gimana? Satu di antaranya, ya, tanda ilmu nggak manfaat, ya, itu tidak ada bentuk pengamalan di dalam kehidupan sehari-harinya. Tuh diulang tuh, diulang nih panitia adalah, ya. Jadi di antara ilmu nggak manfaat, ya, mau tahu tanda ilmu nggak manfaat? Kagak ada perubahan di dalam dirinya. Dinasehati, dikasih tahu sama orang tua, dikasih tahu sama ustadz, dikasih tahu sama habib, dikasih tahu sama kiai, begitu-gitu aja. Berarti itu ilmu nggak manfaat buat dirinya. Paham nggak tuh? Bu, ngantuk amat sih romannya. Pak, lanjut nggak? Jadi itu mesti diperhatikan. Jadi kita pulang dari nih majlis. Kita pulang dari nih majlis, rapi kita kemari, pulang juga nanti mesti rapi. Yang sholatnya bolong-bolong, dia datang ke masjid, sholat 5 waktu. Yang nggak pernah hadir majlis taklim, jadi hadir majlis taklim. Itu tanda kita memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ini apa? Yaitu dengan menjalankan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ada ngebekas di dalam diri kita. Masuk ke masjid, ada adabnya, ada akhlaknya. Masuk masjid, kaki kanan. Baca doanya apa? Ya, pada dia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftahli abwaba rahmat. Ini kita hadir maulid sambil ngaji juga, Bu. Sambil ngaji. Dia bekal pulang ke rumah bisa diajarin ke anak-anak. Bisa diajarin ke anak-anak. Nah, masuk masjid, di samping adabnya masuk masjid itu kaki kanan, Cuma saya mau nanya bapak-bapak, ibu-ibu duduk di masjid sama duduk di warung apa bedanya? Ada nggak yang bedain? Hah? Apa itu? Ngopi. Apa itu bedanya? Nggak ada bedanya, Bu, kecuali dengan niat. Saya kan masuk ke masjid ibadah, paham ibadah. Tapi tatkala masuk masjid kan ada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW menganjurkan kalau kita masuk masjid kita niat iktikaf. Nah, kalau kita nggak niat iktikaf, dapat pahala duduk di masjid beribadah? Ada. Berarti yang membedakan antara duduk di masjid sama duduk di warung apa? Niat. Jadi kita mau duduk lama-lama di masjid, duduk lama di masjid, kalau nggak ada niat iktikaf, nggak dapat pahala ibadah. Tahu Bu niatnya, Bu, niat iktikaf. Nih ibu-ibu nih kalau tadi awal duduk udah niat iktikaf, nih berapa pahala nih? Nih malaikat traktir atid nih capek, Bu, catetin. Malaikat traktir tuh capek, catetin, Bu. Dari tadi berapa jam udah duduk? Duduknya di masjid, teras masjid. Niat iktikaf, masya Allah. Kalau niat iktikaf dapat pahala. Tahu Bu niatnya? Tahu nggak niatnya? Pak, tahu nggak? Ikutin lagi ya. Mau nggak? Biar ada bekal pulang ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aneh sebelum aneh mulai, aneh mau ngasih pilihan sama ibu. Ibu kalau mau pahala wajib pahala sunnah. Pahala wajib pahala sunnah. Pahala wajib pahala sunnah gedean mana? Hah? Pahala wajib pahala sunnah gedean mana? Pahala wajib, kecuali beberapa masalah di dalam seputar agama. Di antaranya ibadah sunnah lebih besar daripada ibadah wajib, di antaranya mengucapkan salam. Jadi Bu, Pak, kalau Anda mengucapkan salam, ucapin salam hukumnya apa? Sunnah.
Jawabin salam hukumnya wajib. Kecuali di masalah ini, maka pahala sunnah lebih besar dari pahala yang wajib. Karena ngapain? Saya mau mulai duluan tadi. Saya assalamualaikum. Walaupun saya mengucapkan assalamualaikum itu sunnah, tapi pahala saya lebih gede. Wah, Habib menang banyak. Ya jangan ngiri. Kan bawa ibu-ibu jawabin waalaikumsalam. Dapat pahala tapi tetap saya mah gede. Kagak mau ngalah tuh. Ya. Nah, ini mau niat itikaf. Niat itikafnya mau yang mana? Mau pahala wajib atau pahala sunnah? Nih dengerin nih. Bu, Pak, ini mau pahala yang wajib atau pahala yang sunnah? Yang wajib. Di sini lebih gede pahala wajibnya. Kalau kita niat yang tapi sungguh malah syairku inilah yang terpuji berkat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamalihi, wahai orang-orang yang rindu ingin melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Fa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan, wahai orang-orang yang mengharapkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.